Beberapa hari yang lalu banyak teman-teman lain yang sudah menyaksikan potongan pendek dari film wanita yang sedang diproduksi oleh Saistu Production bertanya apa sih itu film wanita yang sedang digarap. Sedikit saya gambarkan bahwa setiap kita mempunyai kesan yang mendalam pada wanitanya, baik ibunya, kekasihnya, atau siapapun wanita. Saya yang menulis naskah itu dan mencoba untuk memvisualisasikan dalam bentuk media film pun pada awalnya menawarkan kepada kawan-kawan itu tidak yakin akan menerima tanggapan yang bagus. Tetapi setelah mereka membaca sedikit demi sedikit naskah yang ditawarkan, alhamdulillah mereka antusias. Sedikit informasi mengenai film wanita, kenapa harus judulnya wanita, bagaimana ide itu ada, kapan mulai produksi, kapan ditulisnya, faktor-faktor apa saja yang mendorong kok film ini harus difilmkan dari sebuah naskah yang awalnya saya tulis sebagai naskah teater karena kebetulan saya lebih dulu mengenal teater daripada sinematografi. Permisal teman-teman semuanya mungkin sudah familiar sekali film-film yang sudah diproduksi oleh sineas-sineas Indonesia. Salah satu contohnya misalnya film Betina atau Cut Nyak Dien. Itu juga mengulas tentang wanita dengan penggambaran wanita menurut sutradara atau penulisnya. Sementara saya yang baru mulai produksi bukan pengen berbeda, tetapi memang itu sudah seharusnya seperti itu ya, lahir apa adanya. Menurut saya yang awalnya memang untuk naskah teater di atas panggung. Pertama saya memilih diksi wanita dengan tanda kutip wani dan ta. Tentu ada alasan. Seperti Betina mungkin, siapa itu saya lupa sutradaranya. Kenapa dia harus mengambil judul Betina, bukan wanita atau bukan perempuan? Mungkin alasannya sama, pengen menampilkan sosok betinanya perempuan atau Cut Nyak Dien-nya sebagai seorang perempuan, dan saya pengen menunjukkan waninya sebagai seorang perempuan. Jadi wani seperti apa yang saya tawarkan kepada penonton? Ya jangan ini ya, jangan ragu untuk mengikuti Saistu Production yang sepenggal-sepenggalnya akan tetap diupload di sebuah media sosial. Potongan-potongan cerita yang mudah-mudahan menghibur atau menjadi sebuah pembicaraan atau apapun itu, bahwa anak-anak lokal juga mampu kok berproduksi film. Sekarang juga alat-alatnya mungkin tidak sehebat orang-orang di ibu kota atau di mana. Cuman bagaimana sih kreativitas itu dibangun dengan lingkungan yang lebih sederhana, teman-teman ngobrol, teman-teman yang satu hobi saja. Akhirnya ya kami terbentuklah Saistu Production dengan produksi pertamanya film wanita yang kebetulan saya tulis naskahnya dan saya mencoba untuk mensutradarai. Wanita yang saya tawarkan adalah sebuah realita kehidupan, sosok wanita yang mana saya tidak menggambarkan wanita itu besar, harus punya ambisi besar, tapi saya cenderung mengambil sosok wanita yang saya ambil itu anak-anak remaja yang harus membuat sebuah pilihan. Saya mengambil contoh begini ya, sebuah anugerah
tidak yang seharusnya tetap menjadi anugerah ini menjadi sebuah konflik ketika tidak terminate dengan baik. Tidak, anugerah itu tidak lahir pada saat yang tepat, pada tempat lingkungan yang tepat. Seperti wanita ini, sosok yang tawarkan adalah bernama Anita, remaja 16 tahun dengan kemampuan akademis yang luar biasa, yang di lingkungannya itu menjadi sebuah anomali, bahwa di lingkungannya itu remaja pada umumnya ya sekolah, menurutin kata orang tua atau sana sini, sementara Anita itu sudah sibuk dengan urusan rumah tangga bukan sebagai ibu, tapi dia sebagai kakak yang harus membantu ibunya menata. Nah, istilah orang Jawa banyak berkata wanita itu wani ditoto dan wani noto, artinya seperti itu. Dan itu kata-kata itu memang sangat berkesan secara pribadi pada saya, sehingga naskah ini saya bentuk. Konflik yang saya tawarkan juga konfliknya sebenarnya sederhana, hanya konflik bagaimana sih anak ini mengambil keputusan, anak remaja mengambil keputusan, sementara keputusan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya, bahkan untuk lingkungan yang lebih besar, di mana dia tinggal, dengan siapa dia akan tinggal. Klimaknya nanti ketika keputusan itu merupakan keputusan yang luar biasa, yang mungkin akan menjadi sebuah perdebatan. Karena Anita ini sosok wanita yang dari kecil dididik untuk nurut, untuk cenderung pasrah, cenderung menerima. Dan karena keadaannya, dia sendiri sebenarnya awalnya ragu, tetapi karena kecerdasan sekali lagi dia mampu mengatasi itu dan menyatakan bahwa inilah kebenaran, inilah keberanian, maksudnya inilah keberanian yang ditawarkan Anita. Tidak muluk-muluk. Mungkin Sri Kandi dengan cerita yang luar biasa itu, atau Betina dengan kehidupan sosial masyarakat, kenapa dia harus menjadi seorang korban apalah laki-laki atau bagaimanapun. Anita ini bukan korban, tetapi dia hanya mencoba sewajarnya sebagai seorang perempuan, mencoba lebih baik daripada ibunya, mencoba untuk merubah nasib ibunya, merubah untuk nasib keluarganya nanti. Itu sekilas tentang wanita, kenapa saya harus mengambil tema seorang perempuan dan dengan judul wanita. Terus bagaimana dengan produksinya? Produksi yang saya maksud di sini bukan produksi kami menyempatkan diri atau karena kami ada dana lalu kami fokus untuk produksi. Nah, inilah kelemahan kami yang masih di daerah dengan segala-gala keterbatasannya. Kami ini ada komunitas kecil yang kebetulan senang fotografi, yang kebetulan senang teater, bergabung menjadi satu. Akhirnya jadilah Size2 Production yang menaunginya dan berkomitmen untuk mewujudkan film itu. Itulah prosesnya. Berapa waktunya kami awalnya sih akan menentukan sekian bulan atau sekian minggu. Awalnya seperti itu, tapi pada kenyataannya kami fleksibel dengan waktu. Kapan kami tag, kapan kami edit, itu fleksibel. Karena sekali lagi kami bukan profesional, kami masih amatir dengan segala keterbatasannya. Terus talent yang saya ambil juga bukan mendadak, tetapi itu juga seleksi ya, artinya bukan mendadak ambil apa, bukan seperti itu ya. Berdasarkan pengalaman saya sebagai sutradara teater, saya memang melihat potensi siapa sih yang akan menjadi Anita, siapa sih yang akan menjadi ibu. Pertama kali saya kenal dengan sosok Anita, artinya pemeran Anita itu di teater. Ketika saya mengenal dengan kameramen, saya juga di teater awal kenalnya. Ketika mereka mengambil sudut kami ternyata kurang puas, akhirnya kami yuk kita buat yang lebih ini, jadilah film. Terus biaya produksinya bagaimana? Biaya produksi ya terus terang
Kami nggak tahu mikirin biaya produksi itu bagaimana. Biaya produksi yang saya maksud hanya kami menyempatkan diri untuk ya datang ketika sudah dijanjikan bahwa kita akan tag, akan ngedit, ya kita datang. Itu aja. Terus apa sih yang ditawarkan setelah film ini jadi? Film ini saya tawarkan kepada penonton bahwa hidup itu sebenarnya happy-happy aja. Setiap manusia juga punya permasalahan. Tapi siapa dan bagaimana cara dia menyelesaikan itu yang harus kita apresiasi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dewasa itu faktor umur atau apa. Cuma dewasa itu bagaimana seorang itu mau mempelajari kenangan atau mempelajari masa lalu untuk dia mengambil keputusan yang baik supaya lebih bagus apa yang akan datang daripada hanya sebuah kenangan. Itu sih tujuan saya. Secara penulisan naskah film ini sangat sederhana sekali. Kami tidak bagus secara penulisan skenario film. Kami hanya menulis karena keterbatasan aktor. Jadi banyak sekali yang dipotong misalnya. Karena nggak ada tokoh asli B, kita terpaksa harus itu. Terus penggunaan bahasa, kami tidak memaksakan diri untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kenyataannya kami di Lampung, ciri khas masing-masing aktor itu tidak saya paksa untuk menjadi ibaratnya harus bahasa Indonesia seperti ini. Tidak. Kebetulan kami tinggal di komunitas yang Jawanya itu mayoritas, tetapi etnis-etnis lain misalnya Lampung, Serang, Sunda, Semendo itu ada, dan itu benar-benar. Jadi ya kami hanya menawarkan bahasa itu walaupun tidak harus baku. Justru itulah Lampung, itulah kami, itulah Lampung Selatan yang macam-macam bahasanya. Kami tidak memaksakan diri untuk bahasa baik atau kami memaksa diri untuk berbahasa Jawa. Kebetulan keluarganya Sumi, ibunya itu orang Jawa. Tapi ketika tetangganya yang main orang Semendo, logatnya tetap Semendo. Itulah kami. Dan latar belakang keluarga yang saya angkat juga latar belakang transmigrasi. Memang kami aslinya dulunya seorang keluarga dari transmigrasi. Ya intinya seperti itu. Saya tidak menawarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Toh bahasa film-film luar negeri juga masih menggunakan bahasa mereka, terus di situ yang tidak jelas bisa diterjemahkan pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Film Jepang bertahan dengan film bahasa Jepang, tapi kita tahu artinya. Di situ tertulis artinya, bahasa subtitlenya. Kenapa kita tidak berani menggunakan bahasa Jawa, tidak berani menggunakan bahasa Semendo, Sunda, supaya lebih warna film ini? Ya, saya beranikan saja, normal saja seperti apa. Mungkin sedikit gambarannya hanya seperti itu, tetapi saya sangat antusias jika banyak kritik, saran, karena film ini bukan menjadi sebuah film yang selesai satu episode atau long full movie. Keterbatasan kami juga untuk mempromosikan. Kami hanya bermain saat ini, kami hanya bermain di YouTube. Saat ini kami hanya bermain di IG mungkin atau Facebook mungkin, karena kenyataannya juga teman-teman hampir semuanya megang IG, hampir semuanya punya YouTube, hampir semuanya juga punya Facebook. Jadi ya kami hanya itu, belum bisa mempromosikan bahwa film saya adalah film bagus, sudah pantas untuk ditonton di gedung teater dengan penonton harus beli tiket. Kami tidak memaksakan itu, tetapi yakinlah bahwa film yang saya produksi ini maksimal, benar-benar dengan tulus dan betul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih jelasnya teman-teman atau pemirsa kunjungi Saestu Production. Jangan lupa subscribe, like dan komennya saya tunggu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.